Shalom rekan-rekan, selamat pagi. Senang sekali saya bisa menyapa rekan-rekan lewat mimbar ini. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang memanggil kami mengerjakan pelayanan ini, kami bersyukur karena kami boleh ada pagi ini di dalam anugerah-Mu ya Allah. Pagi ini Tuhan, di dalam segala penyertaan Tuhan, kami rindu untuk merenungkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami, dan secara khusus hamba berdoa kiranya Engkau menguatkan hamba yang lemah, yang terbatas ini Tuhan, supaya biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menuntun dan menyertai hamba, menolong hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan di pagi ini. Terima kasih Tuhan, berkati penyampaian kebenaran firman Tuhan dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, saya akan membacakannya bagi kita semua. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengambil tema di bawah perikop kebenaran firman Tuhan ini adalah meresponi panggilan Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang akrobat yang mempertunjukkan atraksinya di sepanjang air terjun Niagara dan disaksikan oleh begitu banyak orang. Ia membentangkan seutas tali melintasi air terjun Niagara. Lalu ia berteriak-teriak mempromosikan keahliannya bahwa ia sanggup untuk berjalan di atas tali tersebut. Orang-orang mulai berkumpul ya, makin lama semakin bertambah banyak. Kemudian ia melakukan akrobatnya, berjalan pelan-pelan di atas tali tersebut. Semua penonton menatap, melihat, dan mereka menahan napas menyaksikan atraksi itu. Setelah sampai di ujung yang lain, semua penonton bertepuk tangan dengan meriah. Dan sang akrobat mengatakan, "Terima kasih. Apakah kalian percaya bahwa saya akan kembali ke ujung sana dengan membawa kereta dorong ini?" Tanya akrobat itu sambil mengambil kereta dorongnya. Apa yang mereka katakan? Kami percaya. Ya, jawab sebagian penonton. Dan benar, ia sampai di ujung dengan selamat.
Penonton pun mulai menyambutnya dengan bertepuk tangan. Dan mereka sangat senang. Dan dia mengatakan, terima kasih. Sekarang saya akan melintasi tali ini sampai ke ujung dengan membawa sebuah beban kereta dorong. Apakah saudara percaya saya dapat melakukannya? Tanya sang akrobat. Dan mereka mengatakan, percaya, kami percaya, jawab sebagian penonton. Kemudian sang akrobat mengatakan, kalau begitu, kalau ada yang percaya, maka saat ini saya mengajak siapa yang mau duduk di kereta dorong ini. Siapa yang mau duduk di kereta dorong ini? Saudara-saudara, seketika suasana menjadi hening. Mereka terdiam, tidak ada yang menjawab sepatah kata pun. Kenapa? Karena mereka takut resiko yang diakibatkan oleh kesalahan akrobat adalah kematian. Tidak ada satupun yang berani ketika diajak. Terus sang akrobat kemudian bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak mau ikut? Bukankah kalian mengatakan bahwa kalian percaya? Maka dari mereka mengatakan, oh saya tidak berani. Ada yang lain mengatakan, karena saya sakit jantung. Ada yang lain mengatakan, oh saya belum menikah. Ya. Ada lagi yang mengatakan, istri saya menunggu di rumah. Ya, ada juga yang mengatakan, aduh saya sudah terlalu tua. Kira-kira itu alasan mereka. Akhirnya ada seorang anak kecil, dia angkat tangan, saya mau ikut. Dia berlari, dia naik di atas kereta itu, dan dia didorong oleh sang akrobat. Perlahan-lahan hingga sampai ke ujung. Dan kemudian dia kembali. Dan semua orang tercengang-cengang dan heran dan bertanya, anak siapa ini? Kenapa dia mau ikut? Kenapa dia mau masuk di dalam kereta itu dan didorong? Apakah dia tidak takut? Ketika ditanya, nak, kenapa kamu begitu berani naik ke atas akrobat ini? Dia mengatakan, bagaimana saya takut? Karena yang mendorong kereta itu adalah papa saya. Saudara, setiap kali ketika kita diajak melakukan satu hal atau satu tugas yang besar, kita mulai ragu, kita mulai gentar, kita mulai takut. Jarang dari kita yang segera merespon. Rasanya kita masih butuh waktu lebih untuk mempertimbangkan berulang-ulang apa yang menjadi konsekuensinya. Kita selalu memulainya dengan memperhitungkan ya, kapasitas, kekuatan, apakah saya sanggup atau tidak. Bagaimana jika di pertengahan ada tantangan, bagaimana kalau saya tidak bisa menyelesaikannya. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di dalam pikiran kita. Mirip ketika kita diminta untuk berkhotbah di depan banyak orang, itu bukan satu hal yang mudah tentunya. Ketika kita diminta untuk menjadi koordinator dalam sebuah kegiatan besar, ketika kita diminta untuk mengkonseling orang, ketika kita diminta untuk memberitakan Injil atau bermisi ke suatu tempat yang terpencil, tentu kita penuh dengan keraguan, ketakutan, dan kegentaran. Saudara-saudara, Yosua mengalami hal ini. Musa yang telah memimpin Israel keluar dari Mesir selama bertahun-tahun di padang gurun, dia telah meninggal di Gunung Nebo. Sekarang waktunya menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Maka Yosua lah yang diminta oleh Allah untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bagaimana tidak ya? Yosua menyadari ketika dia bersama-sama dengan Musa di dalam kepemimpinan Musa, Yosua sangat mengenal siapa bangsa Israel ini. Maka ini bukanlah sebuah perkara yang mudah ya untuk meresponi panggilan Tuhan secara khusus di dalam hidupnya. Saudara-saudara, pemanggilan ini membuat Yosua mengalami kegentaran. Mungkin Yosua berpikir dan bertanya-tanya, apa bisa? Bagaimana kalau saya dibandingkan dengan Musa? Bagaimana kalau saya berhadapan dengan
orang-orang yang suka mengkritik, bahkan cenderung tidak suka dengan pemimpin muda. Yosua punya pertanyaan demi pertanyaan, dan itu menjadi pergumulan batin di dalam hatinya untuk meresponi ajakan Allah di dalam mengerjakan pekerjaan yang besar ini. Saudara-saudara yang terkasih, melalui pengalaman Yosua ini, Tuhan ingin ajar kita hari ini bagaimana merespon ajakan Tuhan terhadap pekerjaan yang agung dan mulia ini. Maka sikap yang tepat dalam meresponi ajakan Tuhan untuk berpartisipasi dalam pekerjaannya adalah dengan yang pertama, takut dan gentar. Sekali lagi, takut dan gentar. Saudara-saudara, tidak ada orang yang paling siap untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi kita diajak untuk penuhi panggilan Tuhan sesuai dengan agenda Tuhan. Ketika Allah memanggil Yosua untuk mengerjakan panggilannya, Yosua ragu, Yosua takut, Yosua menjadi tawar hati dan khawatir. Bagaimana tidak, saudara, saat Yosua meresponi, dia menyadari bahwa ketika Yosua meresponi ajakan Allah, ia sadar ia akan selalu diperhadapkan dengan bangsa yang tegar tengkuk, dengan orang Israel yang akan suka mengeluh dan tidak selalu bersyukur. Dia harus membawa bangsa Israel melewati sungai Yordan dengan kondisi aliran yang sangat deras. Bahkan Yosua akan membawa bangsa ini berhadapan dengan bangsa-bangsa yang dengan kekuatan perang, bangsa-bangsa yang besar dengan kekuatan perang yang canggih. Dan masih banyak lagi yang harus Yosua hadapi. Pemanggilan Yosua ini menjadi momen ia diperhadapkan dengan kerapuhan diri. Betapa ia tidak akan sanggup untuk meresponi ajakan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan besar ini dengan kapasitas diri yang terbatas. Saudara-saudara, kalau kita lihat, penghayatan dan kesadaran Yosua ini sangat manusiawi. Yosua sangat menyadari kerapuhan dirinya. Namun kita tahu, jika Yosua hanya berfokus pada kelemahan dan kerapuhan dalam dirinya, otomatis Yosua tidak akan bisa menyanggupi ajakan Allah mengerjakan pekerjaan yang besar ini. Pemanggilan Allah selalu menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman dan agenda kita kepada agenda Allah yang sering bersinggungan dengan kerapuhan diri kita. Namun kita bersyukur mulai perikop kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Allah yang memanggil Yosua adalah Allah yang sangat mengerti dan sangat mengenal siapa Yosua. Allah tahu jelas bahwa Yosua bukanlah seorang manusia super yang otomatis dapat mengendalikan segala sesuatu. Saudara-saudara, saya membayangkan kalau dalam dunia kerja, ketika kita ingin diterima oleh sebuah perusahaan, kita perlu menunjukkan dan meyakinkan tentang kapasitas dan kemampuan diri secara maksimal. Bahkan kita tidak berani untuk menunjukkan sisi kelemahan. Kenapa? Karena perusahaan membutuhkan orang-orang yang berkualitas dan berani menghadapi segala risiko. Tapi berbeda dengan Allah. Allah sangat menghargai dan mengetahui kelemahan kita. Dan Dia ingin kita menyadari akan kelemahan ini. Saudara-saudara, dengan segala kegentaran, Yosua tidak membuat Allah berubah pikiran. Kenapa? Karena Allah tidak memanggil Yosua berdasarkan kekuatan dirinya. Dalam kerapuhan, Yosua memberikan janji penyertaan yang tidak bersyarat. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kelima dikatakan, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ini menunjukkan bahwa penyertaan Allah selalu mendahului pemanggilan.
Ini adalah sebuah anugerah. Dengan demikian pemanggilan Yosua tidak berdasarkan pada kekuatan pribadinya, tapi berdasarkan anugerah janji penyertaan yang melimpah. Sehingga Yosua harus tahu bahwa ia hanya perlu bergantung kepada Allah saja. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus 4 ayat 7, Paulus yang adalah seorang rasul dalam perjanjian baru, seorang rasul besar, mengatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami sendiri. Paulus menyadari sungguh, dia mengetahui bahwa dirinya seakan seperti bejana tanah liat yang mudah rapuh, yang mudah hancur. Tetapi dia mengakui bahwa kekuatan terbesar ada berasal daripada Allah. Itulah yang membuat Paulus dimampukan dan mau menjalankan pelayanannya dengan takut dan gentar. Kesadaran akan kerapuhan diri dan anugerah Allah yang berlimpah yang akan mampu membawa saudara dan saya dalam meresponi panggilan Tuhan dengan takut dan gentar. Saudara-saudara, pada tahun, saya mau cerita sedikit tentang kehidupan saya. Saya adalah seorang yang punya trauma tersendiri dalam masa kecil. Saya adalah seorang yang penakut. Jangankan untuk berkhotbah, jangankan untuk berdoa. Saat saya membaca Alkitab pun di dalam sebuah ibadah pemuda, ketika sampai gilirannya saya pasti saya akan gemetar karena saking takutnya saya. Suara saya juga kecil, saya seorang yang tidak percaya diri. Tahun 2010 saya disyaringkan untuk menjadi staf perkantas. Saudara, saya itu sebuah pukulan dan sebuah tanda tanya dalam pikiran saya. Kayaknya Tuhan salah pilih ya. Mana mungkin Tuhan memilih saya, seorang yang sangat syarat dengan kelemahan. Dan akhirnya saudara, karena saya menyadari bahwa saya penuh dengan kelemahan, saya menghindar dan saya tidak meresponi akan sharing yang disampaikan oleh rekan-rekan kakak-kakak staf ya. Kemudian saya dipertemukan, diizinkan Tuhan menghadapi satu situasi di tahun 2011 ketika saya bergumul dengan tugas akhir. Saudara, saya belajar setiap kali saya belajar membuat time schedule. Jadi ketika saya bergumul di dalam tugas akhir, saya selalu buat time schedule. Di kapan saya akan konsultasi, kapan saya konsultasi pertama, kapan dikoreksi dosen, kapan saya perbaiki, sampai waktunya kapan saya wisuda dan mengurus surat-surat, itu saya buat dalam time schedule. Tetapi realitanya saudara, tidak demikian. 2-3 bulan saya berusaha untuk fokus di dalam tugas akhir, saya tidak. Referensi yang saya cari pun saya tidak dapatkan. Saya sempat stres dan berpikir, sepertinya Tuhan meninggalkan saya. Sampai satu titik saudara, saya melihat bahwa saya tidak mungkin akan wisuda di tahun itu. Sampai satu titik saudara, Tuhan melakukan satu hal ketika saya sudah sampai pada titik nol di dalam hidup saya untuk menyelesaikan tugas akhir. Tuhan melakukan itu semua dengan cara Dia sendiri. Bayangkan saudara, saya dapat menyelesaikan menulis skripsi saya hanya dalam waktu 3 minggu. Dan waktu yang di-space sampai saya skripsi dan ujian itu sangat cepat. Saudara, titik itu membuat saya menyadari bahwa betapa lemahnya saya, tetapi betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup saya. Itu menjadi suatu perjalanan iman yang saya hayati. Bahwa Tuhan yang memanggil saya untuk menjadi staf ini adalah Allah yang besar. Sehingga pada tahun 2012 dalam satu camp, salah satu camp kepemimpinan yang saya ikuti, malam itu kami ditantang untuk menulis komitmen. Saudara, di dalam segala kerapuhan saya menghayati kembali bahwa saya bukan apa-apa. Tetapi tidak cukup di situ. Saya kembali mengingat tentang Allah yang telah bekerja dengan secara luar biasa di dalam kerapuhan saya. Tentang Allah yang maha kuasa, yang menguatkan dan meneguhkan saya. Pertolongan itu terngiang-ngiang dalam hati saya. Sehingga pada malam hari itu saudara, dengan hati yang betul-betul hancur dan berserah pada Tuhan, sembari saya meyakini bahwa Tuhan yang akan memimpin saya. Dengan takut dan gentar itulah saya menulis komitmen saya menjadi seorang
staff. Saudara-saudara, itu pengalaman yang saya alami. Saya hanya bisa meresponi panggilan Tuhan ketika saya bisa menyadari betapa rapuhnya saya. Tetapi ada anugerah Allah yang begitu besar yang menopang saya, sehingga saya sanggup meresponi ajakan Allah, memanggil saya mengerjakan panggilan pelayanan. Saudara, saya menghayati hari ini, bahkan saya merenungkan. Ketika awal kita mungkin begitu takut dan gentar. Tetapi di dalam perjalanan pelayanan, ketika kita sudah mendapatkan begitu banyak pengalaman pelayanan. Dulu mungkin kita tidak bisa berkhotbah, sekarang kita bisa berkhotbah. Dulu kita tidak bisa berdiri di depan umum, canggung dan sebagainya. Tapi sekarang kita bisa. Dulu kita tidak bisa pimpin PA, tapi sekarang kita bisa. Pengalaman-pengalaman itu terkadang membuat kita tidak lagi menyadari bahwa betapa rapuhnya kita. Dan kita tidak lagi bisa melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Terkadang kita terjerumus di dalam pengandalan diri, di dalam kekuatan diri, sehingga kita hanya melayani diri sendiri dan bukan Allah. Bukan lagi rasa takut dan gentar meresponi panggilan Allah, tetapi kesombongan dan pengandalan diri menjadi dasar pelayanan kita. Masihkah hari ini kita punya hati yang takut dan gentar untuk meresponi panggilan Allah? Saudara, yang kedua, sikap yang tepat dalam meresponi ajakan Tuhan untuk berpartisipasi dalam pekerjaannya adalah iman dan aksi. Saudara-saudara, situasi yang tidak nyaman adalah sebuah realita yang tentu tidak mungkin terhindar bagi Yosua dalam meresponi ajakan Allah. Sama seperti Paulus meresponi panggilan Allah, kerap dia mengalami kapal keram, dia mengalami penindasan, dia mengalami penolakan dari berbagai kalangan tertentu. Maka panggilan Tuhan selalu membawa siapapun kita keluar dari zona nyaman kita. Maka saudara, dalam bagian kebenaran firman Tuhan malam pagi hari ini, ada rumus pertahanan yang Allah berikan kepada Yosua yang disampaikan berulang-ulang. Bahkan 3 kali disampaikan. Allah mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, ini bukanlah kalimat motivasi biasa atau sebuah usaha menjadi berani yang harus diusahakan Yosua atas dasar kekuatannya. Ini adalah kalimat dorongan dari penghayatan iman akan Allah. Bagaimana Yosua dapat yakin bahwa situasi di depan sana akan baik-baik saja? Bagaimana Yosua tetap berani hadapi hal-hal yang penuh tantangan di dalam dia meresponi panggilan Allah? Bagaimana Yosua dapat terus beriman ketika dia harus menghadapi banyak situasi, konsekuensi dari pemanggilannya? Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan 3 kali penguatan yang Allah sampaikan ini, ada satu bagian pada ayat yang ke-8. Yosua mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, dan seterusnya. Saudara, saya menggarisbawahi kalimat renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan apa? Renungkan Taurat Tuhan. Saudara, perenungan firman Tuhan yang terus menerus dan ketaatan pada kehendak Tuhan akan membawa kita dalam pengenalan akan Allah dan kuasa-Nya. Kontinuitas kita pada firman-Nya akan ikut membentuk iman kita sebagai tembok yang kokoh dan meneguhkan setiap langkah kita, bahkan dalam kondisi yang rapuh sekalipun. Firman-lah yang akan membentuk iman kita agar kita tidak menjadi kecut dan tawar hati saat berhadapan dengan situasi yang rumit. Saudara,
beberapa minggu yang lalu ketika badai Seroja terjadi menghantam NTT secara khusus di Kota Kupang, dan lebih khusus lagi saya dan keluarga menghadapi dan mengalami badai ini. Saudara-saudara, saat itu kami mengalami badai yang awalnya kami tidak pernah sangka sedahsyat itu terjadi dalam hidup kita. Hasil BMKG mengeluarkan pernyataan bahwa pada pukul 2 dini hari akan terbentuk dengan sempurna, badai ini akan terbentuk dengan sempurna, bahkan sampai pagi. Kalau kita lihat kondisi angin sudah bertiup dari angin dan hujan sedang sudah mulai terjadi dari hari Sabtu. Ya. Saudara, saya dan keluarga pada malam hari itu kami memutuskan untuk tidur di satu kamar karena ternyata ada beberapa kamar yang lain kemasukan air karena ada jendela yang jatuh dan kemudian bolong, dan kami tidur di situ. Saudara-saudara, situasi malam itu sangat penuh dengan kekelaman. Sekitar pukul 1 dini listrik padam dengan serentak, angin bertiup dengan lebih kencang, dan kami hanya bisa tidur di dalam kegelapan dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu saudara, saya, papa saya yang berumur sekitar 89 tahun, mama saya, keponakan saya, dan saudara saya, kami tidur di dalam kamar. Saudara, kami tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kondisi itu, listrik padam dan angin yang cukup kencang, dan kami hanya bisa melantunkan pujian pada saat itu. Kami bernyanyi dan saya hanya bisa berdoa. Saudara, di dalam kondisi yang rumit itu, dalam kondisi yang penuh kekelaman dan kami tidak bisa mengendalikan situasi apapun, saya memilih untuk berdiam diri. Kemudian di sepanjang situasi yang tidak mengenakan itu, saya teringat akan satu bagian firman Tuhan. Saya tidak merenungkannya, saya tidak punya kesempatan untuk membaca Alkitab, tapi saya mengingat akan satu bagian kebenaran firman Tuhan, yaitu peristiwa bagaimana murid-murid mengalami badai, dan kemudian Yesus mengatakan, jangan takut. Sepanjang peristiwa itu saya bertanya-tanya dan bergumul dalam hati saya. Saya katakan, Tuhan, apa maksud kata Tuhan jangan takut? Bukankah ini badainya sangat besar? Tapi seakan Tuhan menjawab itu di dalam batin saya. Jangan takut, karena aku lebih besar dari badai ini. Aku lebih besar, aku berkuasa dan mengendalikan segala situasi pada malam hari ini. Saudara, sekitar 1 jam saya bergumul, berdiam, berusaha menjaga hati saya tetap fokus di dalam perenungan akan bagian itu. Saya terus berdoa. Sampai dalam kondisi itu, saudara, ketika saya terus merenungkan, saya merasa Tuhan terus menguatkan saya, dan hati saya di tengah-tengah badai yang bergelora, saya merasakan bahwa hati batin saya mengalami ketenangan. Dan saya sangat bersyukur untuk itu. Tetapi saudara-saudara, tepat di pukul 3 dini, situasi tidak bisa dikendalikan lagi, angin bergoncang dengan lebih dahsyatnya. Saudara-saudara, dalam kondisi itu, secara jujur ya, seketika fokus saya kepada firman Tuhan itu mulai hilang. Saya kembali berfokus kepada badai ini, dan saya bertanya lagi, Tuhan, sepertinya Tuhan tidak ada di sini. Badai ini semakin bergelora. Saudara, bayangkan mama saya sampai menangis ya. Dan saya seperti merasa kehilangan kendali pada saat itu. Dikala saya tidak lagi fokus akan kebenaran firman Tuhan. Saya bertanya-tanya, perasaan saya menjadi takut, bagaimana kalau pohon tumbang? Perasaan saya menjadi kecut, saya menjadi tawar hati, sepertinya Tuhan tidak ada di sini. Tapi perlahan-lahan saya kembali merenungkan lagi ayat ini. Tuhan kembali mengatakan bahwa aku ada di sini. Jangan takut. Aku mengendalikan situasi ini. Dan kemudian itu kembali menenangkan hati saya. Saudara, apa yang saya renungkan dan saya pelajari dari peristiwa iman itu, bahwa ketika saya berada di dalam lembah kekelaman yang dapat menghantam saya untuk saya dapat khawatir, bimbang, bahkan putus asa, yang menguatkan saya pada saat itu adalah kebenaran firman Tuhan hanya dari satu perikop. Dan saya mengimani
bahwa firman Tuhan memberikan kemenangan dalam hati saya. Firman Tuhan mampu memberikan saya kedamaian, dan itu sangat berpengaruh. Tapi saya juga belajar, ketika saya tidak lagi fokus kepada firman Tuhan, ketakutan, kecemasan, dan tawar hati itu kembali menyelimuti hati saya. Maka saudara-saudara, saya pun mengambil kesimpulan bahwa iman terbentuk dari perenungan akan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang kita renungkan itu tidak akan sia-sia, karena sekalipun badai terus bergelora, firman Tuhan jauh lebih besar dari itu semua. Dan ketika kita lengah dari kebenaran firman, maka iman pun tidak akan kokoh untuk menguatkan kita menghadapi situasi dan tantangan di depan kita. Maka marilah kita belajar beriman hanya kepada Tuhan lewat perenungan firman Tuhan siang dan malam. Akhirnya rekan-rekan, hari ini mari kita belajar bahwa kunci kita untuk dapat meresponi ajakan dan panggilan Tuhan adalah dengan takut dan gentar, dan dengan iman dan aksi. Hanya dengan imanlah kita dapat mengerjakan pelayanan dengan maksimal. Karena tanpa iman kita tidak akan bisa secara maksimal menggunakan segala talenta kita, karunia kita untuk meresponi panggilan Tuhan. Tanpa iman, dengan hati yang kecut dan gentar, kita tidak akan bisa menyanggupi menjadi saudara atau satu tubuh dalam satu komunitas untuk mengerjakan pekerjaan Allah, karena kita rapuh dan goyah. Akhirnya saudara-saudara, tidak ada hamba Tuhan yang sangat mampu melayani. Kegentaran mengerjakan pekerjaan Tuhan adalah hal yang memang dialami oleh orang-orang yang betul dipanggil oleh Allah. Ini bukan pekerjaan kita, ini bukan agenda kita, tapi ini agenda Allah, dan Dia telah menjanjikan penyertaannya sempurna di dalam hidup kita. Mari kita pulang dengan meresponi panggilan ini dengan takut dan gentar, dengan iman dan aksi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah pergumulan kami sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengerjakan pelayanan ini, hari ini kami dikuatkan untuk kami benar-benar kembali pada titik awal dari kehidupan kami, bahwa kami sadar bahwa kami tidak ada apa-apanya, tapi kami punya Allah yang berkuasa, yang menyatakan anugerahnya yang berlimpah dalam hidup kami, sehingga dengan respon yang tepat, dengan takut dan gentar, kami boleh meresponi panggilan Allah. Dan biarlah dengan iman yang berdasarkan firman-Mu Tuhan, kami tetap kuat mengerjakan panggilan pelayanan ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saya kembalikan kepada MC.